Dalam sidang Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati hari ini, saksi Beni Ali juga sempat menyebut menemui Putri Chandrawati di rumah Saguling usai peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Putri mengaku dilecehkan oleh Yosua saat beristirahat di rumah usai tiba dari Magelang. Siap, Yang Mulia. Saudara Beni Ali, saudara tahu peristiwa tanggal 8 itu diberitahu siapa? Coba dibuka biar jelas, karena direkam semua. Batuk, Mulia. Lagi batuk. Oh lagi, nggak apa-apa, supaya jelas. Mohon izin Yang Mulia. Saya akan menyampaikan terkait awal saya tahu kejadian yang terjadi di Duren 3. Bentar. Jadi, air putih. Nanti kalau saudara batuk, saudara minum. Oke, lanjut. Jadi pada hari Jumat, kurang lebih jam 5.17, saya dihubungi oleh Pak Verdi Sambo. Saudara Verdi Sambo, lewat Siap. telepon? Lewat telepon. Oke. Jadi waktu itu, kebetulan kan hari Jumat, itu mau libur. Oke. Jadi sebagian anggota sudah tidak ada. Oke. Jadi beritanya, Bang, Abang segera ke rumah, ada tembak-menembak di rumah. Oh, saudara dihubungin, saudara karena ada tembak oleh saudara FS. Siap, Kemudian saudara diminta untuk ke rumah. ke rumah. Oke, lanjut. Setelah saya nerima telepon, mohon izin. Silakan kalau mau minum. Setelah saya nerima telepon, jadi saya kasih tahu Ibu Made, tolong seluruh anggota yang masih ada, suruh siaga. Maksudnya suruh kumpul. Saat Jadi- itu saudara menjabat sebagai apa? Sebagai Karopropos. Karoprovos, oke. Siap. Lanjut. Jadi setelah dikumpul, tinggallah kurang lebih Pak Santo, Pak Erik, seprinya Pak Santo, selanjutnya Fernanda, selanjutnya driver saya, Ajis sama Yoga. Jadi terkumpullah kurang lebih 6 orang. 6 orang, karena saya mendengar laporan dari Pak Verdi Sambo itu ada tembak-menembak, saya perintahkan, ini pasti ada kejadian yang sangat luar biasa. Sehingga saya perintahkan Pak Santo dan personil yang mau berangkat ke sana, coba cari body paste, bawa senjata panjang. Jadi waktu itu setelah ada body paste, ada senjata panjang, saya sampaikan ke anggota, hati-hati ini ada kasus yang sangat luar biasa. Jadi kita berangkat kemarin menggunakan 2 kendaraan, jadi kendaraan dinas saya sama Pak Santo membawa kendaraan Pajero Sport, jadi kendaraan propos. Dalam perjalanan saya bingung, ini rumahnya Pak Kadip ini di mana? Iya kan? Nggak ada yang tahu juga, akhirnya saya telepon Cuk. Cuk, kamu di mana? Saya di kantor. Ada kejadian apa di rumah Pak Kadip? Oh, saya nggak tahu, Komandan. Ya, akhirnya dikasih tahulah kalau di Duren 3, akhirnya kita menggunakan map. Jadi kita karena lewat Mampang macet, akhirnya ngambil jalan pintas lewat Ya. Kemang. Singkat cerita, saudara sudah sampai di Duren 3. Ya, sampai di Duren 3. Setelah Ketemu- sampai di Duren 3, Hmm. saya ketemu Pak FS. Jadi Pak FS waktu itu ada di Carrefour. Selanjutnya beliau menyampaikan, Bang ini ada kejadian tembak-menembak, ada yang kena tembak 1. Selanjutnya di situ keluar dari dalam rumah, waktu itu saya nggak tahu dia kasar es krim. Ya, keluar, lambat laun saya tahu bahwa dia itu kasar es krim, waktu itu saat itu sedang nelpon. Setelah saya masuk ke TKP, saya lihat di dalam TKP itu di depan
di bawah tangga, di depan gudang, ada seseorang yang saat itu saya nggak tahu, telungkup, di sebelah kiri tangan kanannya itu ada senjata. Selanjutnya ada bekas beberapa tembakan di dinding, ada beberapa sisa proyektil. Saat saudara datang, tim Polres dari Jakarta Selatan sudah datang atau duluan mana saudara dengan tim dari Jakarta Selatan? Yang datang pertama itu saya lihat ada Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Siap. Selesai saya melihat pengamatan umum, waktunya nggak berlamaan, kurang lebih 2-3 menit, itu datanglah unit olah TKP dari Polres Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Samuel waktu itu. Ya. Setelah saya tahu, saya melihat, saya bilang, silakan pelaksanaan olah TKP itu dilaksanakan oleh Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya Polres Jakarta Selatan melaksanakan olah TKP. Kami dari Biro Propos itu melaksanakan, ada tugas kita itu pamgiat. Jadi kegiatan proses olah TKP kita melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut. Selanjutnya saya tanyakan, ya, ini kejadiannya apa yang terjadi. Akhirnya adalah beberapa keterangan saksi. Jadi waktu itu kebetulan ada Richard. Richard itu begitu dilihat, saya sama Pak Santo, senjatanya masih ada di pinggang. Richard, saya bilang, itu senjatamu? Iya. Diserahkan di meja, selanjutnya diterima oleh Pak Santo, dikeluarkan magazin, dicek lagi ada surat, sama ada KTP. Tapi suratnya itu kalau nggak salah itu nggak ada foto. Selesai itu saya tanya, ini kejadiannya gimana? Tapi nanyanya, karena waktu itu kan cepat. Saya lagi di atas Pak, sama Kuat. Oh iya, gimana ceritanya? Ya kan, saya dengar teriakan, saya turun, ternyata Joshua keluar, ditanya, ada apa Bang? Langsung nembak. Akhirnya terjadi tembak menembak. Yang ada lagi siapa? Waktu itu ada Kuat sama Ricky, tapi nanyanya juga bukan menanya langsung. Itu gimana? Di carport? Iya Dan, saya di atas, kata si Kuat. Tapi waktu terjadi saya takut, saya tiarap. Habis itu juga begitu juga si Ricky. Ya, Ricky saat itu ada di carport. Ketika ada kejadian tembak menembak, dia masuk, dia hanya mengintip, terjadi tembak menembak. Habis itu saya tanya yang lain. Jadi 3 saksi itu bercerita lancar kepada saudara? Bukan bercerita lancar langsung begitu, tapi kan memang situasi waktu itu kan. Iya, maksudnya begini, antara Ricky dan Kuat itu bercerita pos peristiwa itu dengan lancar kepada saudara? Ya. Selanjutnya saya tanya, ibu mana? Ibu sudah di Saguling. Sebentar, saya butuh keterangan saudara karena di persidangan kemarin, ya, saudara Kuat dan saudara Ricky tidak mengakui bahwa dia tidak bercerita lancar. Makanya saya tanya. Siap. Ya memang nggak lancar Komandan, ya, yang mulia. Karena pada saat itu kan panik, semua itu saat betul, itu panik, tetapi ya. kan yang saya mau tanya, Ya. saudara Kuat bahkan mengatakan saya tidak bercerita apapun dan saudara adalah yang bertanya kepada mereka, kan begitu? Iya, betul yang mulia. Sebentar, nanti saudara mau punya kesempatan. Nanti saudara mau punya kesempatan. Saya kan nanya kepada saksi, bukan nanya pada terdakwa saudara. Sudah, nanti lagi. Lanjut. Siap. Terus? Dia menceritakan seperti itu. Jadi waktu itu di pinggir dapur. Kamu ada di mana kira-kira? Saya di atas. Ada teriakan, saya takut, tiarap. Selanjutnya Ricky ada di luar. Nah, terakhir Ibu PC di mana? Ibu PC ada di rumah Saguling. Selanjutnya saya tanyakan juga sama Pak Sambo, itu gimana dan ceritanya? Dia menceritakan begitu tadi. Adanya
dugaan pelecehan, ya, sehingga terjadi tembak menembak yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia. Saudara sempat melihat saudara Putri Chandrawati?